Saya ucapkan selamat datang di channel Panggung Rejo 2020. Pada video kali ini saya membahas mengenai tentang bangunan gedung bangunan gedung rumah tempat tinggal yang berfungsi sebagai tempat hunian manusia melakukan kegiatan hunian atau tempat tinggal atau kegiatan usaha, kegiatan sosial, kegiatan lain-lainnya. Tak terlepas dari ini, untuk konsep dari bangunan rumah tempat tinggal yang kami gambar di sini dengan ukuran 7 meter depan sedangkan lebarnya adalah 6 meter. Itu khusus untuk bangunan gedungnya, belum termasuk salah satu teras yang ada di depan. Ini tampak dari samping menyudut. Itu ada dua jendela dan di atasnya dua jendela tersebut saya kasih plat untuk menutupi jendela ketika musim hujan. Jendela tersebut tidak kehujanan, jadi biar jendela tersebut awet, tidak terkena air hujan tentunya. Ya, Bapak Ibu yang ada di rumah, tonton video kali ini sampai habis, jangan di skip ya. Itu bangunan tampak dari samping, ini tampak dari belakang. Itu ada sebuah taman kecil yang ukurannya saya kasih 1 meter lebarnya dengan panjang 2 meter ya. Dan di belakang sebuah pintu itu ada akses masuk ke dapur dan sebuah kamar mandi tentunya Bapak Ibu, dan bisa akses keluar masuk ketika ada tamu bisa lewat dari belakang. Dan sebelahnya itu saya kasih sebuah garasi yang kosong belum terbangun, jadi bisa dimanfaatkan garasi mobil ya. Ini hanya gambaran dari rumah yang berukuran 7 meter dengan lebar 6 meter ya. Dan sebelahnya garasi itu saya kasih pagar, jadi sebagai pembatas dari lahan tersebut. Saya kasih pagar kanan kiri dan belakang. Depannya masih kosong, belum dikerjakan pagarnya. Jadi kalau ada pembatasnya itu akan lebih enak tentunya ya. Ada batasnya, dan bangunan tersebut misalkan lahan Anda cukup luas, jadi mohon untuk jangan dibangun secara keseluruhan. Alangkah lebih baiknya seperti itu. Jadi misalkan dari 100% lahan Bapak Ibu mungkin ya, dengan berapa meter perseginya lahan tersebut, intinya jangan dibangun secara keseluruhan. Itu kalau bisa. Kalau mengikuti dalam anjuran mengenai tentang perizinan mendirikan sebuah bangunan, tentu Bapak Ibu ada berapa persentase dari lahan tersebut pasti akan diarahkan
berapa untuk ke bangunan gedungnya, berapa untuk lahan terbukanya, seperti itu. Jadi ada klasifikasinya juga dalam penilaian, ya. Dalam hal ini perencanaan yang saya lakukan dengan konsep yang sederhana, yang ideal, yang mungkin cukup mengenai yang mau menghuni, khususnya cukup dalam artian keluarga kecil, bukan cukup untuk keluarga besar, ya. Maka saya mengonsep sebuah bangunan yang kecil juga, 7 meter kali 6, ya. Ketinggian dari bangunan gedung tersebut ini saya merencanakan dengan ketinggian lunas tembok, lunas dinding itu saya pakai 3,5 meter. Dan teras tersebut itu atasnya saya kasih plat sebagai penutup teras ketika hujan biar tidak kehujanan tentunya, ya. Dan langit-langit dari bangunan gedung saya buat dengan kerangkanya, yaitu kerangka kayu, dan saya membuat penutup langit-langitnya saya menggunakan kalsibot. Tentu dari ketinggian langit-langit bangunan gedung yang saya pakai dengan ketinggian 2,8 meter, ya, dihitung dari permukaan lantai untuk bangunan tersebut. Jadi seperti itu. Dan ada juga Bapak Ibu mengenai koefisien dasar bangunan, itu disebut dengan KDB, ya. Ketentuan besarannya koefisien dasar bangunan mengikuti ketentuan diatur dalam peraturan daerah setempat tentang bangunan gedung untuk lokasi yang bersangkutan. Dan ada juga menyinggung tentang koefisien lantai bangunan atau yang disebut sebagai KLB dalam istilah-istilah bangunan tersebut. Ketentuan besarnya koefisien lantai bangunan mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah setempat tentang bangunan gedung untuk lokasi yang bersangkutan. Misalkan Bapak Ibu dari bangunan tersebut diizinkan mengenai sebuah IMB, ya. Dan jangan lupa untuk channel YouTube Panggung Rejo untuk di like dan di subscribe, karena like dan subscribe gratis, ya Bapak Ibu, untuk membangun sebuah channel saya biar lebih maju. Saya memberikan edukasi kepada Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu cocok, bila tidak cocok ya diabaikan saja. Ya, ini tampak dari atas, ya. Tampak dari atas seperti itu, ini tampak dari depan seperti ini, ya. Lanjut mengenai pembahasan tentang yang tadi sudah dari tentang koefisien lantai bangunan. Sekarang mengenai koefisien daerah hijau atau disebut dengan KDH. Perbandingan antara luasan seluruh daerah hijau dengan luas parcel bangunan gedung negara sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah setempat tentang bangunan harus diperhitungkan dengan mempertimbangkan, Bapak Ibu, harus ada yang perlu dipertimbangkan Ibu, misalkan dalam membangun bangunan tersebut biar tidak sia-sia. Jadi ada daerah resapan air, dan ada juga ruang terbuka hijau untuk bangunan gedung yang mempunyai KDB
kurang dari 40% harus mempunyai KDH minimal sebesar 15%. Dan juga mengenai tentang GSB. GSB itu adalah garis sempadan bangunan ya. Mengenai garis sepadan bangunan, ketentuan besarnya garis sepadan, baik garis sepadan pagar maupun garis sepadan bangunan harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah setempat tentang bangunan gedung untuk lokasi Bapak Ibu yang mau dibangun. Itu kalau misalkan Bapak Ibu bangunannya diizinkan harus ada salah satu syarat seperti itu ya. Tidak terlepas dari itu, Bapak Ibu harus juga menyediakan sarana lahan parkir. Misalkan Bapak Ibu nanti ada tamu, jadi ada akses untuk masuk ke lahan Ibu, tidak di jalan ya. Itu Bapak atau Ibu. Jadi konsep dari sebuah bangunan itu terkonsep, jadi tidak sia-sia juga. Ya, ini mengapa saya bangun dengan warna-warni. Ini hanya sebuah edukasi bila mana Bapak Ibu ingin mengecat bangunan gedung, bisa dicontoh atau tidak itu tergantung selera Bapak Ibu ya. Ya, bahan penutup atap saya menggunakan pada di gambar ini misalkan bisa terbuat dari genteng yang terbuat dari tanah liat, atau bisa esbes, bisa dari genteng metal ya. Jenis-jenis genteng juga banyak Bapak Ibu, bisa genteng MKP, bisa genteng mantili, bisa genteng beton, tergantung selera Bapak Ibu dan dana juga tentu. Itu karena akan menyangkut dalam sebuah rencana anggaran biaya ya. Terus juga masalah tentang spesifikasi material, komposisinya berapa, itu akan juga terpengaruh dalam Bapak Ibu membangun bangunan gedung secara struktur ya, atau memenuhi persyaratan keselamatan dan kelayakan. Karena sebuah bangunan gedung dihuni sebuah manusia dan mempunyai istilahnya apa ya, nyawa. Jadi harus patut dihitungkan juga secara safety-nya. Itu kalau mau secara struktur dalam bangunan. Kalau tidak secara struktur ya silahkan. Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa, sampai ketemu.